Ya guys, balik lagi sama Matt Erox. Nah, buat video kali ini gue mau cerita sedikit nih. Jadi si Matt ini lagi ada trouble. Trouble-nya yang nggak terlalu parah sih, tapi kalau didiemin itu bakal jadi parah. Nah, jadi gue mau cerita, si Matt ini radiatornya kan udah pakai Pro. Nah, jadi selang reservoirnya itu dia ada bocor nih. Kelihatan nggak? Nah ini nih. Nah, dia robek. Nah, itu udah robek. Nah, jadi tuh air tuh uh, keluar mulu dari selang ini. Nah, soalnya kemarin gue waktu night ride sempet indikator overheat gue nyala, dan gue bingung air radiatornya ngurangnya baik banget gitu, tapi nggak ada tanda-tanda mesin gue tuh kenapa gitu. Nah, setelah gue cek tadi tuh gue nemu di bagian selang sini ternyata basah di bagian dalam. Nah, gue heran kan kenapa sih kok bisa basah ya. Pas gue pencet selang reservoir, dia keluar air banyak dan keluar gelembung-gelembung gitu. Nah, cara kerja selang ini tuh gimana sih emang? Nah, jadi di apa di radiator ini ataupun standar sama aja. Nah, jadi ini disambungin kan ke sini, gue tutup sini nih. Nah, jadi ketika air udah melebihi kapasitas dari radiator, air akan masuk ke selang reservoir, ke tabung reservoir. Nah, tabungnya di mana sih? Tabung cadangannya tuh. Nah, dia ada di bagian uh, step kaki paling paling kanan. Nah, itu di sini. Nah, kalian bisa cek kapasitasnya di sini. Nah, ini kan udah full ya. Segitu tuh udah full, jangan penuh-penuh banget. Nah, jadi ketika air penuh, dia akan ngalir ke sini, ke tabung cadangan. Nah, ketika air udah adem, ketika suhu udah adem, dia sifatnya vakum. Dia bakal nyedot lagi air dari sini, lalu pindahin lagi ke sini. Begitu guys. Jadi kalau ini bocor, dia ngalirin ke sininya nggak sampai, otomatis ininya berkurang kan. Dia penuh nih, dia pas dialirin dia kebuang keluar, otomatis ini berkurang, tapi di sini nggak nambah juga nih di tabung reservoir. Nah, ketika mesin udah dingin, waktu tabung reservoir ngasih air ke sini, ngevakum, dia juga sama, ininya habis, ininya nggak keisi. Nah, makanya itu bisa nyebabin overheat gitu guys. Jadi buat teman-teman yang udah bore up, perlu banget diperhatiin. Itu salah satunya itu radiator, airnya, radiatornya, selang-selangnya itu perlu banget diperhatiin, jadi biar nggak kenapa-kenapa gitu. Terus kedua, ini kelemahan pakai Bipro, patah, bracketnya patah. Ya, jadi setelah gua pemakaian berapa lama ini, mungkin 2 atau 3 bulan, si bracket buat dudukan radiator itu patah. Dia kalah. Gue nggak ngerti kenapa bisa kalah, kenapa bisa patah. Yang jelas ini sih gimana ya, jelek aja sih kelihatannya. Jadi kita harus ganti satu set sih. Nah, ganti satu setnya tuh apa sih ininya? Kalau misalnya patah kayak gini, nah ini gue bakal tunjukin ini partnya yang harus kita ganti. Nah, jadi gitu guys. Pertama, selang radiator gue bocor, kedua ininya patah.
Ya gitulah, namanya kita main motor modif ada aja ya kan, tapi jangan bikin patah semangat. Itu pelajaran. Eh, masih apa masih banyak hal positif yang kita dapat ya, kalau misalnya ada trouble atau apa motor lo gitu. Nah terus ketiga nih, selain selang sama ini bracket, ketiga CVT gue jadi kemarin tuh ada trouble ya. Jadi waktu gue cek CVT, nah sliding shaft gue ini yang TDR yang di video ini yang, nah ini tuh aus. Mungkin gara-gara settingan CVT gue kurang pas, jadinya tuh si sliding shaftnya aus kemakan dan gak rata kayak gini, detailnya kayak gini. Nah terus gue udah hubungin orang TDR. Nah jadi tuh sewaktu gue hubungin orang TDR, gue nanya ini kenapa, dan mereka langsung minta nomor telepon gue. Gue nanyanya tuh ke ke Om Yudo Handoko. Kalau yang main Facebook pasti tahu, dia orang TDR Indonesia. Nah dia langsung minta nomor telepon gue, dan timnya tuh langsung ngontek gue nih kayak gini. Dia ngontek gue lewat WhatsApp, dan itu 100% diganti. Ini nih gue udah dapat kirimannya, tapi udah gue pasang sih. Ini bungkusnya aja. Nah itu langsung diganti coy sama dia. Jadi ketika lu beli part dari TDR dan semisalnya ada masalah, pure itu masalah teknis ya, bukan kesalahan lo, itu benar-benar diganti sama dia. Nah ini buktinya nih, kalau gue tuh dapat kiriman dari TDR kemarin. Nah ini bungkusannya. Nah ini gue dapat kiriman kemarin. Mana sih nggak fokus? Nah ini itu dari TDR Technology Center pengirimnya. Nah ini langsung diganti karena sliding shaft ini nggak murah kan. Gue sedih juga kalau misalnya si sliding shaft ini rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Asli gue nyesek sih. Gue bakal gimana ya, gue bakal komplain ya mungkin. Karena harusnya si TDR ini kuat bahannya, karena dia diklaim bahannya aluminium forge. Ada tulisannya juga kok tuh, forge aluminium. Harusnya lebih keras dan nggak kalah sama belt, tapi ternyata kalah sama belt. Nah, ya udah rusak dan gue komplain, ternyata diganti 100%. Gue salut banget sih sama after salesnya TDR ini. Oke mungkin gitu aja guys, sharing gue. Pokoknya gue gak ngeraguin kualitasnya TDR, dan begitupun juga after salesnya oke banget. Dan buat radiator gue Bipro, radiator so far sih nggak apa-apa, nggak bocor nggak apa, cuman ininya yang kalah sama selangnya bocor. Oke guys, sering-sering cek part-part kalian ya, minimal sebulan sekali lah ya, cek rutin, cek detail-detailnya. Jangan sampai hal-hal yang kalian sepelekan itu malah bikin makin parah motor. Oke guys, gitu aja dari gue. Jangan lupa like dan subscribe video gue, share ke teman-teman ya. Oke, see you, thank you.